Halo Miss Sifat. Halo, Oke, makasih loh udah menyempatkan waktu nih, sama-sama Mister. di sela-sela jam mengajar ya Miss. Mhm, Karena memang dari pendidikan guru penggerak memang ada tugas kan sebagai proses coaching. Proses coaching tuh di mana ada proses kemitraan antara coach sama coachee. Jadi di sini kayak supervisi akademik lah di situ. Jadi di sini aku sebagai coach, nanti Miss Sifat sebagai coachee, gitu ya. Nah, oke. Miss Sifat, gimana kabar hari ini? Sehat? Alhamdulillah sehat. Yakin sehat? Alhamdulillah Keluarga sehat. sehat? Alhamdulillah Mister. Iya, Gimana makasih. Mister sehat? Alhamdulillah. Jadi memang walaupun kita guru banyak jam ngajar, Banyak banget Mister, bener. bener ya, kita Mhm, kelas 10, 11, 12. betul. Ya memang seperti itulah Miss, guru ya. Mhm, Jadi jarang ada waktu luang. betul harus Heeh, pinter-pinter ngatur waktu. mhm. Nah, ngomong-ngomong sebagai guru nih Miss, kan Sifat ngajar di bahasa Inggris ya, Mhm. terus pengen tahu nih di kelas 10, 11, 12 yang Miss Sifat hadapi nih, ada nggak sih kira-kira tantangan, hambatan, atau permasalahan dalam mengajar di kelas? 10, 11, 12. Kebetulan Iya, kalau di sekolah kita itu kan kelas 12 PKL ya Mister ya. iya, Jadi kan kita di semester ini tidak bertemu dengan kelas kelas 12 12 ya. karena mereka sibuk PKL. Mhm. Kalau Mister tanya tantangan yang dihadapi, mungkin saya akan lebih menceritakan kisah saya di kelas 11 kali ya. Kelas 11 ya? Iya Cerita betul. kisah ini berarti nih. Iya betul. Oke. Kelas Apa Miss 11. kira-kira ada apa sih di kelas 11 ini dalam pembelajaran bahasa Inggris? Sudah pastinya kalau kelas 11 itu karena saya sudah pernah mengenalnya di kelas 10 ya Mister Mhm, ya. mhm. Jadi kan, saya sudah tahu nih, tingkat kedisiplinan para siswanya seperti Mhm. apa. Nah, permasalahannya masih sama, Apa itu permasalahannya? kedisiplinan di Di kelas, kelas ya? kedisiplinan di dalam pembelajaran bahasa Inggris Mhm, pastinya, kayak gitu mhm. permasalahannya sih. Kayak apa misalkan kalau bisa diceritakan, dideskripsikan, apa sih yang masih ada tindakan indisipliner di kelas dalam belajar bahasa Inggris? Indisciplinary activity in the class itu, di tugas ya Mister ya, kadang di Tugas. tugas Mhm, karena, sebelum adanya pembelajaran mhm, di pertemuan pertama semester 1 itu pasti kan guru sudah, mmm, bukan menerapkan ya, apa ya, membicarakan mhm. membicarakan tentang kesepakatan kelas Oh iya, atau class agreement betul, ya, betul, kalau kesepakatan dalam kelas. bahasa Inggris kalau dalam bahasa Inggris iya. Heeh, Itu kita udah obrolin semuanya dari mhm. mulai, sistem pengumpulan Oh berarti tugas, bareng-bareng diskusi ya? iya, Heeh. diskusi diskusi bersama karena memang, mereka yang harus mengutarakan apa yang mereka inginkan di kelas dan Iya, saya iya, iya. hanya sebagai fasilitator di kelas. Betul, betul, emang seperti itu, keren, Ketika keren. memang mereka mengutarakan, "Miss pengennya Heeh, seperti ini," kita kita lempar lagi ke forum apakah mhm, semua setuju atau tidak. Nah mhm. itu sudah tertera jelas di Iya, awal iya, heeh. pembelajaran, cuman tetap aja masih ada yang indisipliner atau kayak tidak mengindahkan peraturan Heeh, di awal, seperti itu iya, sih, iya. Kak. Oh berarti, di sini tantangannya atau permasalahan yang Sifat hadapi itu berarti tentang ini ya, budaya disiplin positif, Iya, penerapan disiplin positif ya? penerapan kedisiplinan dalam Heeh, kelas, iya dalam budaya kelas, positif, masih banyak yang betul. melenceng dari kesepakatan Iya kelas, padahal oke. mereka yang membicarakan itu, justru malah Nah, mereka yang lupa, gitu. oke, berarti Miss kalau, berarti tujuan kita hari ini tuh, tujuan dari Miss Sifat kita ngobrol berarti Miss Sifat ingin meningkatkan prinsip Mhm, penerapan budaya positif di kelas ya, betul, terutama kesepakatan kelas. Oke, mhm, oke. Nah, kalau gini sih Miss, kalau boleh tahu nih, kan ada rate ya, kalau bisa di-rate mhm. nih antara skala 1 sampai 10 nih. Nah, di kelas Miss Sifat, di kelas 11 apa nih, kelas 11 apa? 11 DKV 3, 3 ya? mhm. Nah, kalau bisa di-rate 1 sampai 10 nih Miss, kondisi sekarang nih, itu di skala berapa sih tentang penerapan disiplin kelasnya? DKV 3 tuh, benar-benar butuh perhatian ya Mister ya, Heeh, perhatian dalam artian, saya sebagai gurunya harus selalu mengingatkan mmm, hal yang memang tiap hari mhm, diingatkan, tiap kali pertemuan diingatkan. Range-nya itu sorry to say 4, kayaknya 4 4 sih Mister. out of 10 ya? Yes, Oke, out of oke. 10. Berarti kalau di 4 berarti kan sifat pasti punya deskripsi dong, 4 Iya, itu seperti apa, dari mhm, jumlahnya, dari mhm, sifat yang atau mhm, dari kesepakatan yang dilanggar, seperti apa mhm. kira-kira di posisi 4 itu? Posisi 4 itu, kurang lebih dari setengah siswa yang ada Mhm. masih tidak menyampul buku.
Menyampul buku. Iya, menyampul buku, padahal di kesepakatan awal kita udah bilang, bahwasanya buku itu harus rapih. Lalu, proses pengumpulan tugas Pengumpulan tugas ya tadi yang yang jauh disebutkan. dari kesepakatan ketika saya bilang deadline-nya minggu ini, project-nya minggu ini, tapi mereka selalu, give excuse gitu lah, misalnya Iya. minta alasan terus. Ada aja alasan Iya, ada gitu ya. aja. Dan Pinter saya banget ya. sebagai guru kayak, selalu memberikan kesempatan, tapi saya ingatkan lagi. Tetep ya. Tetep aja lupa dan ada banyak alasannya anak-anak tuh. Itu ya deskripsinya, Miss. Kalau dari kuantitasnya berapa? Dari berapa jumlahnya? 35. 35 ya? Oke. Kalau dari kuantitasnya kira-kira berapa sih yang masih banyak beberapa siswa yang masih melakukan tindakan tidak sesuai dengan kesepakatan kelas? Tadi kan saya bilang setengahnya ya, misalnya. Setengahnya ya? Iya, setengahnya. Jadi kayak makanya ya. saya bilang range-nya 4 karena memang masih banyak misalnya. Iya. Oke. Nah, berarti kan ini kan kalau bisa saya simpulkan area pengembangan yang hendak dicapai dari misi Sifat ini untuk menerapkan disiplin positif ya, Miss ya. Untuk kelas 11 TKV 3 nih, seperti itu. Nah, kira-kira Miss, kapan sih kapan kita bisa Misi Sifat? Oh ya, sorry. Misi Sifat kan pernah ikut pelatihan kayak kita sedang mengikuti PKGBI gitu kan ya. Terus Misi Sifat kalau nggak salah sekarang lagi piloting PPG ya. Betul. Berarti apa sih yang Misi Sifat pernah lakukan atau informasi apa yang Misi Sifat punya dan belum bisa diterapkan yang bisa diterapkan untuk meningkatkan ini, Miss? Sudah pasti karena mereka itu generasi milenial ya, misalnya. Jadi saya sebagai guru harus terus mengaitkan metode saya dengan teknologi. Nah, saya selalu bersemangat, di diri saya selalu bersemangat untuk mencari aplikasi-aplikasi pembelajaran yang bisa dipakai di kelas. Iya. Kalau saya sering pakainya sekarang, Mister, itu Kahoot. Kahoot, iya, Quizizz, Edu ID, Word Wall, itu saya sering gunakan. Di kelas ya? Iya, di kelas untuk pembelajaran inti ataupun untuk refleksi sendiri. Dan itu cukup, it's really works gitu, Mister, di anak-anak yang memang kebanyakannya kinestetik gaya belajarnya. SMK ya? Iya, SMK. Kebanyakan memang kinestetik ya? Iya, karena mereka lebih suka, di sisi lain mungkin mereka lebih seperti main games, tapi saya berharap harapannya mereka tetap memahami pertanyaan dalam games tersebut gitu. Belajar dalam situasi senang ya, menyenangkan. Betul. Jadi tidak berpikir di bawah tekanan ya, misalnya. Iya. Berarti penerapan teknologi ya, Miss ya? Kalau mungkin istilahnya kalau di PPG itu TIPEK ya dulu tuh, teknologi, pedagogi, and content knowledge, seperti itu ya. Pokoknya kaitan dengan teknologi aja gitu. Iya. Terus apalagi Miss kira-kira apa yang Miss Sifat akan lakukan nih untuk meningkatkan disiplin positif siswa? Mengingatkan kesepakatan kelas. Oh ya, bagus. Berarti selalu mengingatkan ya? Iya, harus selalu mengingatkan karena mereka belum tua tapi mereka suka lupa. Iya. Jadi kita reminder gitu ya, misalnya. Karena mungkin siswa banyak tugas, banyak kelas dengan kesepakatan yang berbeda kali ya. Satu dari dua hal alasan mereka yang mereka sering katakan gitu, karena tugasnya setiap guru pasti memberikan project, setiap guru pasti memberikan tugas gitu. Beban mereka terlalu banyak mungkin ya. Iya, dan itu. Saya boleh menyarankan mereka dengan membuat list tugas yang memang deadline-nya sudah dekat. Iya. Jadi mana dulu yang harus didahulukan. Oh, itu saran Sifat buat siswa ya? Iya, betul. Nah, kalau strategi lain selain tadi kan TIPEK, terus yang kedua ini kan akan mengingatkan nih setiap pertemuan pembelajaran tentang kesepakatan kelas. Ada hal lain nggak yang ingin Sifat lakukan untuk meningkatkan disiplin positif ini? Paling saya selain dua hal itu ya, Mister ya, paling monitoring sih, Mister, monitoring kegiatan kelasnya. Saya lebih memperhatikan anak-anak yang apa sih alasan mereka kurang paham dengan materi. Mungkin saya akan meminta teman sejawat untuk mengajarkan. Ketika saya menyampaikan materi, ada beberapa anak yang memang kurang paham dengan apa yang saya katakan gitu, misalkan kita kan bahasa Inggris ya, Mister, agak sulit gitu untuk guidance anak menggunakan bahasa Inggris gitu. Jadi butuh
teman sejawat gitu misalnya. Itu ya berarti sifat nanti akan tetap di kelas akan keliling mencari mana yang butuh perhatian khusus, Betul, mana yang karena masih memang harus sedetail itu. iya, betul. Berarti itu ya Miss ya. Nah, kalau metode gimana Miss? Yang di kelas tuh yang akan Miss Sifat lakukan apa? Atau terapkan? PBL ya misalnya. PBL ya? PBL. Oke, problem Sometimes based juga learning. pakai PJBL, cuma lebih sering pakai PBL sih Mister. Kalau menurut Miss Sifat, PBL ini atau problem based learning ini di kelas penerapannya nantinya akan seperti apa Miss? Siswa akan seperti apa? Berpikir kritis ya misalnya, karena kan sebagai seorang guru kita memberikan masalah kepada siswa, mereka menjadi pembelajar yang mandiri untuk mencari informasi. Iya. Dari apa yang kita sediakan, contohnya kayak kita merekomendasikan channel YouTube lah kepada mereka, mereka menganalisis isi YouTube tersebut apa sesuai dengan materi pembelajaran kayak gitu. Menjadikan pembelajar yang mandiri dan berpikir kritis gitu. Kalau kaitannya dengan disiplin positif dari PBL ini kira-kira apa nih? Dari kritis tadi, iya. terus Lalu kerja kelompok, ketepatan waktu, mengerjakan tugas, kerja kelompok, teamworks-nya Oh iya. kan. Oh iya itu kan bisa ya nanti ya di ke disiplin positifnya gitu ya Miss ya. Oke. Nah, kalau mau menerapkan strategi ini nih untuk menerapkan disiplin positif, kira-kira ada nggak sih Miss Sifat butuh dukungan atau bantuan apa dalam menerapkan ini? Dukungan Ada dari teman sejawat atau gimana maksudnya Mister? Bisa apapun, kan kalau kita mau melakukan pasti kan Miss Sifat kadang butuh bantuan nih, waduh nggak tahu nih atau butuh sarana sharing prasarana. sharing. Saya sering banget sharing sama Mister dong ya pasti soal Sharing ya. sharing sama teman sama rekan sejawat, sama guru bahasa Inggris pasti Mister. Lalu saya juga termasuk orang yang sering nanya-nanya ke Mister metode yang pas itu apa untuk materi tertentu misalkan. Paling gitu sih Mister, lebih banyak sharing ke guru. Sharing ya. Kalau dari ketersediaan alat prasarana memadai? Memadai sekali Mister. Ada ya. Dari proyektor kita punya di kelas. Ada ya. Semuanya lengkap sih Mister. Oke. Nah, dari semua itu nih sekarang ke penerapan. Kira-kira Miss Sifat tadi kan sudah tahu ya. Oh ya, saya mau tanya nih. Nanti kira-kira mau diterapin di kelas mana ini Miss? 11 DKV 3. Di 11 DKV 3 ya? Oke, terus kira-kira kapan nih? Kan tadi kan Miss Sifat 4 ya? Nah, kira-kira pengen naik di angka berapa sih penerapan disiplin positifnya? Di angka 6. 6 ya? Iya. Jadi kayak bukan feel underestimate with my students ya Mister. Everything is need a process. So I think realistis ya lebih ya. Iya, realistis aja kayak merasa 6 itu sudah cukup baik menurut saya ketika mereka sudah bisa tepat waktu, mengingat class agreement-nya seperti apa, peka akan tugasnya masing-masing, itu sudah cukup sih menurut saya. Dan itu kira-kira bisa dilaksanakan kapan ini Miss? Di 11 TKV 3 ini? Untuk penerapannya ini tadi? Di hari apa? Kamis ya. Kamis ya? Iya, Kamis. Oke, di hari Kamis ya, minggu ini ya. Di Kamis 11 TKV 3. Berarti kita punya waktu sekitar 3-4 hari kalau nggak salah ya. 3-4 hari. Nah, berarti Miss Sifat akan melakukan tadi ya, mengembangkan penerapan disiplin positif di kelas 11 TKV 3. Harapannya nanti bisa naik nih dari skala 4 ke 6. Memang realistis sih karena kan kita waktunya persiapan Miss Sifat tidak panjang dan tadi benar ya butuh proses ya. Semua itu tidak segampang itu, seinstan itu. Betul kan? Berarti kita hari Kamis ya Miss ya. Nah, berarti nanti kalau diizinkan aku boleh ya masuk ke kelas observasi ke Miss Sifat seperti itu. Gitu. Nah, mengingatkan Miss Sifat karena kan fokus Miss Sifat ini tadi mengembangkan disiplin positif ya. Nah, kan ini bukan hal baru kan, kalau kan setiap tahun kan kita ada supervisi akademik tuh. Nah, di supervisi akademik kan kita memilih beberapa fokus yang akan dikembangkan. Gitu. Nah, di sini kebetulan kalau yang disiplin positif itu kan menerapkan kesepakatan kelas. Nah, di situ kan kalau Miss Sifat nanti silakan dicek bareng-bareng ya Miss ya. Itu kan ada beberapa poin-poin yang harus dilakukan, mana yang harus dilakukan, mana yang tidak. Jadi biar jadi acuan nih buat aku sama Miss Sifat. Jadi biar tahu kita mau mengembangkan disiplin positif, mana yang sudah dilakukan, mana yang belum. Jadi biar nanti ketika pasca observasi
ada beberapa yang harus kita sampaikan, didiskusikan, dan itu yang akan kita tingkatkan. Betul. Biar mengerucut di mana Iya, gitu ya. Gitu ya, Miss ya. Jadi aku udah dapat nih informasinya tentang hari ini. Nah, sebelum kita akhiri, Miss, gimana nih, Miss Sifat bisa menyimpulkan nggak? Apa sih yang bisa disimpulkan dari pertemuan kita hari ini? Sejujurnya ini hal pertama bagi saya, Mister, sharing seperti ini, Mister as a coach gitu ya, dan berbagi apa yang saya rasakan di kelas, lalu Mister juga bisa membantu mengkritisi kegiatan di kelas, dan itu menjadi sebuah pengembangan untuk diri saya ya, Mister, pastinya. Karena memang mengajar adalah sebelum kita mengajar kita butuhnya sharing gitu ya. Betul, dan mengembangkan. Saya merasa kegiatan yang kali ini sangat berdampak untuk cara mengajar saya nanti di kelas. Oke. Baik. Berarti kesimpulan Sifat seperti itu ya. Jadi nanti kita akan coba melihat nih pengembangan penerapan disiplin positifnya seperti itu. Nah, oke Miss, kayaknya cukup deh itu aja dulu ya. Nanti kita ketemu lagi hari Kamis di kelas 11 DKV 3. Dia, how was your feeling today? Confident. Gali? Confident. Okay, are you follow dia? Do you follow dia? Hussein. This is okay. How was your feeling, Hussein, today? Happy. Do you know? Hello class. When you say happy, the expression of happy. Tips means like suggestions. Ya sih itu ya nggak sih? For example, how to be a good student. Gimana coba tipsnya? Pardon pasti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo Miss Sifat. Halo Mister. Mohon maaf nih mengganggu persiapannya ya. Ini kayaknya sedang siap-siap ujian ya, uji UP. Jam berapa Miss nanti? Insya Allah itu nanti sebenarnya di jadwal 13.00 Mister, jam 1, cuman kita harus ready itu jam 12 nih. Tapi nggak apa-apa Mister. Tapi siap ya? Siap insya Allah. Kan sudah kita persiapan banyak. Miss Sifat sudah persiapan banyak gitu ya. Kita sih Mister. You help me a lot pokoknya. Iya, karena sesuai dengan jadwal saya ini dapat jadwal pembimbingan pasca observasi. Kan kita sudah observasi ya. Betul, hari Kamis tanggal 24 bulan Oktober 2024 waktu itu. Nah, saya itu pertama ingin mengucapkan terima kasih ke Miss Sifat diberikan ruang untuk bisa berada di kelas Miss Sifat di kelas 11 DKV 3 itu. Nah, pengen tanya beberapa ya Miss, berdasarkan observasi. Pertama nih, pengen tanya ke Miss Sifat, apa sih yang Miss Sifat rasakan setelah melakukan pembelajaran waktu itu di hari Kamis 24 bulan Oktober 2024 di 11 TKV 3? Perasaannya karena sudah mempersiapkan ya Mister ya, dari mulai modul pembelajaran yang terdiferensiasi saya siapkan karena memang dilihat dari nilai-nilai sebelumnya butuhnya metode pembelajaran berdiferensiasi terutama di konten dan di prosesnya Mister, karena setiap anak kan beda-beda kebutuhannya Mister ya, itu sih yang saya rasain. Lalu persiapan di awal juga kan menarik motivasi siswa dulu ya misalnya dengan cara ice breaking, seperti itu ya. Seperti menanyakan kegiatan suasana kelasnya, kenyamanan kelasnya, lalu persiapan yang paling dimatangkan itu sih di konten pembelajarannya misalnya. Konten ya? Iya, di modulnya sih.
Jadi kalau masih ingat nih ketika pra observasi kan kita fokusnya ke disiplin positif gitu ya. Betul misal. Disiplin positif terus ada 3 upaya yang akan sifat lakukan. Pertama penguatan di kelas tentang kesepakatan Iya. kelas, terus Iya, ketika penerapan TPEK. betul. Nah, yang paling keren itu kan penerapan budaya pembelajaran berdiferensiasi Iya, betul seperti itu. misal. Misalkan masih ingat nggak ketika awal saya tanya tuh anak-anak tuh berada di level berapa? Oh iya, ketika pra supervisi ya Iya. Mister ya, sebelum saya tampil ya Mister Iya. di posisinya ya. Ketika itu bukan perkiraan ya, kenyataannya misal siswa itu berada di range 4 4 ya? Oh iya, dari range range 4 4. dari 10 misalnya Mister ya. 10. Jadi memang cukup rendah kemampuan dan tingkat membaca anak, udah pasti itu mah Disiplin positif mereka ya, penugasan yang memang selalu telat ya Mister ya kalau nggak diingetin. Bahkan range 4 itu memang terbilang rendah ya Mister untuk segi disiplin anak ketika mengumpulkan tugas, ketika diingatkan apa yang sudah dipelajari mereka selalu lupa kayak gitu. Jadi range 4 itu yang saya katakan ke Mister waktu pra-observasi itu memang nyata terjadi di kelas saya gitu. Lalu setelah observasi nih, kan Misifat pengen ke 6 kalau nggak salah ya, pengen dinaikkan di 6 tuh gimana Miss? Apakah sudah melampaui tidak setelah pembelajaran Karena dari adanya diskusi kita ya Mister ya tentang pembelajaran berdiferensiasi itu menunjukkan peningkatan yang signifikan Mister. Jadi yang tadinya 4 menyampai ke 6 itu saya merasa sudah mulai terbukti dari proses pembelajaran di kelas Mister. Dan saya merasa apa yang saya implementasikan atau saya terapkan di kelas itu cukup terjadi dan baik hasilnya gitu Mister. Iya. Oke. Nah, ini yang bisa izinkan aku nih pengen ngungkapin beberapa catatan ya Miss terkait observasi seperti itu. Kan kita sepakat kemarin Miss Sifat pengen peningkatannya fokusnya di disiplin positif siswa seperti itu dengan beberapa upaya. Nah, ada beberapa catatan yang perlu saya sampaikan. Pertama penguatan disiplin positif memang ada Miss Sifat sudah di kelas sudah mengingatkan kesepakatan kelas, sudah menunjukkan, sudah memberikan apa sih konsekuensinya yang jika tidak melaksanakan, nah seperti itu. Namun akan lebih baik nih ada refleksi dinamika kesepakatan kelas. Maksudnya adalah ketika Misifat menunjukkan kesepakatan kelas di setiap pertemuan kan kemarin ditunjukin ya. Nah akan lebih baik dilakukan refleksi. Jadi ke siswa, bagaimana pelaksanaan kesepakatan kelasnya, adakah yang melanggar gitu atau bagaimana nih mau dirubah enggak? Jadi divalidasi gitu ya Mister, ditanyakan kembali. Iya, jadi kesepakatan kelas itu bukan berarti dari awal disepakati udah sampai selesai. Ditanyakan lagi ya Mister. Tidak. Jadi akan lebih baik diutarakan ke siswa, siswa diberikan kesempatan untuk berasumsi, memberikan pendapat. Oh, Miss kayaknya itu ganti aja deh gimana. Ya udah kalau kelas sepakat, ya udah kita sepakati gitu. Jadi memang refleksi dinamika itu ya Miss ya. Terus pembelajaran berdiferensiasi juga saya melihat di situ kan sudah diterapkan ada teks yang disiapkan ya. Karena jurusannya adalah DKV, desain komunikatif visual. Dan saya lihat itu berdasarkan minat ya. Jadi Misifat sudah melakukan survei ya? Iya, pernah nyaranin saya juga kan, Misifat kasih survei aja. Survei ke siswa ya? Dan ternyata DKV juga ada yang suka memasak ya kalau nggak salah. Jadi kamu tidak memaksakan karena DKV harus semua seni gitu ya? Enggak. Ada yang suka masak, ada yang suka teknologi juga gitu ya? Teknologi pasti karena memang kan berhubungan banget dengan jurusan mereka. Dan saya lihat juga siswa antusias karena kan teks yang mereka baca, teks yang mereka sukai, kan gitu ya. Kalau kita kan kalau disuruh baca yang kita suka ya kita pasti akan semangat. Tapi kalau tiba-tiba disuruh baca kimia yang kita nggak suka, misalkan fisika, ya udahlah kita baca aja gitu kan biasanya seperti itu. Nah saya juga melihat itu kan, dan itu kan di kelas juga siswa aktif waktu itu kan ya. Apalagi ada ice breaking penerapan TPEK-nya ya yang sifat sepakati teknologi, pedagogi dan content knowledge-nya itu. Jadi ada pronunciation walaupun sebagai ice breaking, siswa tuh aktif banget di situ. Penerapan TPEK-nya sudah saya juga pengen meniru itu tuh Miss yang pronunciation yang klik apanya tuh? Ceknya, kliknya terus keluar pronunciation-nya gitu kan. Dan siswa kan kaget, ada yang meriah ada yang typing error kan misalnya seperti itu. Kan siswa kadang memang butuh waktu-waktu seperti itu ya. Pakai jam kita panjang gitu kan. Jam bahasa Inggris insyaallah.
Dan saya juga belajar banyak dari Miss Sifat seperti itu. Dan catatan penambahan mungkin dari diri saya pribadi ya Miss ya. Nah, ketika pengelompokan akan lebih baik Miss Sifat menyiapkan kelompoknya sendiri, siswa. Jadi tidak berdasarkan, sekarang kan ada yang sistem ya, kalau nggak salah website Miss Sifat kemarin pakai ya, yang grup generator ya. Grup generator. Kalau grup generator itu kan sistem mengacak siswa berdasarkan acak. Saya kurang tahu berdasarkan apa nih. Saya belum, saya belum tahu nih kita tidak input nilai kan. Nah, akan lebih baik jika siswa itu dikelompokkan berdasarkan memang ada sifat titipan-titipan siswa yang bisa jadikan teman sejawat. Itu ya. Jadi jadi biar berdasarkan nilai juga ya misalnya. Iya, jadi dalam satu grup tuh agar lebih enak kan heterogen nih. Ada siswa yang sangat mampu, mereka akan membimbing atau menemani atau mengajak teman yang lain bisa mampu. Kalau berdasarkan sistem itu aja kan, sistem nggak bahasa ini anak tuh mampu apa tidak. Jadi ya udah acak aja gitu. Berdasarkan ratanya aja misalnya berapa jumlahnya. Tapi nggak tahu nih kalau mungkin ada sistem grup generator yang mengubah siswa berdasarkan nilai. Nah itu mungkin bisa. Tapi itu belum ada sih misalnya itu Mas. Saya hanya meletakkan namanya aja. Nama ya. Saya juga pakai grup generator, cuma nggak ada kita input nilai. Iya, cuman kayak jumlahnya doang, berapa banyak jumlah siswa dibagi berapa gitu ya. Seperti itu. Nah itu yang pertama yang bisa mungkin akan lebih baik disiapkan dulu. Oh ini siswa mampu ditaruh di grup ini, jadi diratain gitu. Biar tidak ada siswa yang homogen. Semua kurang mampu, semua takutnya kan gitu ya. Gitu. Nah yang kedua itu classroom language instructions. Kita masih ingat ketika ke Bandung ya, sebagai guru bahasa Inggris kita nggak boleh translate latah gitu ya. Tapi saya masih bisa, Masya Allah. Saya juga kadang kayak gitu. Jadi tanpa siswa minta itu artinya apa misal? Kita kadang kayak gitu ya kita ngomong bahasa Inggris lama-lama ke bahasa Indonesia. Iya benar. Karena kita underestimate siswa, ya kan ya. Oh pasti takutnya nggak tahu jadi kita ngomong gitu ya. Tapi coba besok dipaksain aja Miss. Iya benar. Students please work in group, do the task one. Diam kita. Iya. Kalau mereka kelihatan bingung, kita coba jelaskan yang lebih sederhana lagi dan dengan intonasi dan apa sih? Mungkin gesture ya misalnya. Gesture, iya, body language gitu kan. Saya seperti itu. Gimana caranya cepet gitu misalnya. Kayak kadang kayak gitu padahal kan jam kita panjang ya misalnya. Bisa text time di situ. Iya sih. Jangankan patah itu tadi. Siswa kita aja kalau ngomong bahasa Inggris kalau cepet kadang what did you say gitu kan ya. Apa sih gitu kan ya. Misalnya repeat again gitu. Jadi mungkin agak tadi pertama memang sesuai classroom-nya language instruction-nya disesuaikan. Terus kalau kita lihat siswa memang belum memahami, kan kita bisa lihat dari raut muka wajah siswa, baru kita tanya ada yang masih bingung, misalkan kalau iya baru kita jelaskan dalam bahasa Inggris itu pun dengan kalimat yang lebih simpel lagi, tanpa harus ada bahasa Indonesia. Yang saya lakukan, yang saya lakukan juga sering gitu ya, latah ya. Masih agak lebih sulit, misalnya itu juga emang tantangan sih misalnya di kelas. Karena takutnya kan image siswa ngomong apa sih guru itu nggak apa-apa ntar juga bahasa Indonesia gitu kan jadi kayak mereka lebih kepasah di akhir gitu santai aja sih ngomong apa terserah ntar juga ada ditranslatein gitu ya. Nah itu yang sedang kita pelajari mudah-mudahan tidak latah lagi seperti itu. Nggak latah lagi untuk translate. Terus tadi yang terakhir sih lebih pelan karena kan classroom language instruction-nya kan siswa butuh instruksi lebih pelan. Yang saya lihat juga ketika guru berbicara bahasa Indonesia memberikan instruksi juga kadang saya butuh waktu berapa sekian detik atau menit itu ini apa maksudnya kayak gitu kan apalagi kalau bahasa Inggris seperti benar banget pelan kayak kecepatan gitu ya misalnya gitu kayak pengen udah selesai aja gitu ya padahal kita gurunya ya misalnya kita bisa text time di situ tapi ya gitu misalnya sulit tapi betul kita sering berjalan waktu kan kita tetap berusaha ya Miss ya semoga bisa lebih baik sharing ya Miss terutama penggunaan bahasa karena kan kita bahasa Inggris kita paksa aja siswa mereka tahu nggak tahu biar mereka bertanya ada kemampuan kritis mereka bertanya dalam bahasa Inggris kita jelaskan pakai bahasa Inggris yang lebih simpel lebih mudah dipahami kalaupun masih belum paham kita gunakan body language dengan sedikit vocabulary nggak apa-apa lah seperti itu demi siswa juga kan saya takutnya siswa lama-lama meremehkan kita takutnya kan gitu ngomong apa sih itu guru santai nah juga dijelasin benar. Tapi di sini secara keseluruhan upaya yang Miss Sifat rencanakan di praobservasi ketika Miss Sifat datang kita melakukan praobservasi
ada satu fokus yaitu disiplin positif dan upayanya 3 tadi sudah dilaksanakan dengan baik. Saya juga belajar banyak hal di situ dari kelas Misifat, di classroom engagement-nya, partisipasi siswanya sangat aktif, DKV ya, dan situ melingkar, walaupun melingkar kan kadang ada siswa yang membelakangi kita ya Miss ya. Tapi memang itu kenyataannya kan memang labnya seperti itu, tapi mereka tidak mengindahkan Misifat sama sekali, tetap melihat, tetap ikut ice breaking dengan aktif seperti itu. Paling itu sih Miss. Nah, kira-kira Misifat apa nih yang akan Misifat lakukan selanjutnya nih untuk meningkatkan atau melakukan hal-hal yang menurut Misifat perlu diperbaiki atau berdasarkan ini observasi kita? Yang tadi kayak Mister bilang sih, lebih terus merefleksi siswa dengan kelas agreement tadi ya Mister, karena memang honestly saya juga sebenarnya jujur jarang memvalidasi atau merefleksi siswa tentang kelas agreement atau kesepakatan kelas yang saya bikin di awal, itu benar banget Mister. Terus sama terus berusaha untuk tidak mentranslate apa yang saya katakan dalam bahasa Inggris, dan mengkontrol speed saya. Honestly saya as fast as possible that I can gitu Mister. Padahal itu kan nggak boleh ya Mister ya, karena kan kita aja kalau ngomong bahasa Indonesia benar kata Mister perlu diserap nih guru nyuruh apa nih, gimana kalau dalam bahasa Inggris berarti kan 2 kali waktu yang dibutuhkan untuk menyerap instruksi itu, kayak gitu sih Mister. Yang terus tetap sharing sama Mister tentang bagaimana cara pembelajaran berdiferensiasi, karena kita harus tahu kebutuhan siswa. Itu sih Mister yang saya akan terus pertahankan, bahkan ditingkatkan lagi dalam pembelajaran gitu. Kalau untuk pengembangan diri, kira-kira ada nggak sih yang akan Misifat lakukan atau ikuti pelatihan-pelatihan yang bisa mendukung kemampuan Misifat dalam mendukung proses pembelajaran, terutama pembelajaran bahasa Inggris? Kita kan sama-sama lagi ikut PKGBI ya Mister ya? Kebetulan kita sama-sama selesai juga. Walaupun we are in different level, you are higher than me gitu ya. But it's okay, yang penting kita tetap ikut sama-sama untuk improve. Berarti PKGBI PKGBI Mister, kayak gitu. Tapi semoga juga ujian ntar kita bisa lulus sama-sama. Amin. Lalu setelah itu ada nggak pengembangan lain yang ingin Misifat lakukan untuk meningkatkan kemampuan kita dalam proses pembelajaran? Paling ikut biasanya Mister kalau misalkan di MGMP kan suka ada nih seminar-seminar bahasa Inggris kayak gitu ya Mister ya. Terus kalaupun itu biasanya isinya tentang metode-metode pembelajaran ya Mister ya, karena kan bahasa Inggris waktunya lama. Kita harus tetap berinovasi di situ, sama kayak Mister tadi bilang mengintegrasikan pembelajaran dengan iptek, karena kan emang anak sekarang, anak milenial yang butuh banget teknologi, dan nggak lupa juga sharing sama teman sejawat di sekolah-sekolah gitu. Dan satu lagi yang Misifat akan lakukan, ikuti, yaitu karena Misifat belajar berdiferensiasi, bagaimana mengolah kelas dan segala macam, Misifat juga kan nanti akan mengikuti program pendidikan guru penggerak ya Miss ya, angkatan diingetin bener 12. banget. Nah, seperti itu. Nanti Misifat akan Sebenarnya dapat. saya deg-degan sih, kayaknya saya harus banyak belajar dari Mister, dari teman-teman yang memang sedang hampir bahkan sudah akan menjadi gelar guru penggerak gitu. Amin. Itu juga kan Misifat juga kalau saya lihat dari kompetensi, dari kemampuan sudah ada dalam diri Misifat, tinggal mengikuti seperti itu. Amin Ya. Mister. Ya, itu Misifat kira-kira terima kasih nih di pasca observasi diberikan waktu lagi nih untuk berbincang-bincang seperti itu. Terus mudah-mudahan Misifat tetap belajar bagaimana meningkatkan, sharing juga sama saya nih sama aku nih. Itu dapat apa sharing. Pesan-kesan bersama Mister malah I'm really happy lah to know him Bu. Karena sudut pandang Mister tuh yang nggak keblok sama saya gitu, maksudnya jadi kayak Misifat coba lihat sudut pandang yang ini, jadi banyak hal yang bisa saya pelajari dari Mister Fajri, banyak, luar biasa. Gitu ya Miss ya, terima kasih ya Miss ya, semoga nanti gantian nih ketika saya juga punya tantangan, aku panggil Misifat sebagai supervisor, seperti itulah saling meningkatkan. Akan saya bantu selalu semaksimal mungkin. Terima kasih sudah menjadi coach juga Mister, Masya Allah. Anyway, semangat ya buat ujiannya nanti kelas jam 12:30, siap, jangan lupa makan gitu ya. Semoga lancar. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.